Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, di malam hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kejahatan siber atau biasa kita kenal dengan nama cybercrime. Kita akan melanjutkan apa yang kita bahas di pekan kemarin, yaitu masih membaca. Dua pertemuan ke depan masih akan sama, membaca Undang-Undang ITE, sejarah perkembangannya. Jadi, Undang-Undang ITE yang kita kenal hari ini adalah berlaku pada 3 undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ada perubahan pertamanya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu ada ternyata di tahun 2024 ini perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Jadi nomor unik ya, Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saya mengajarkan kepada saudara untuk ketika kita melihat ada undang-undang seperti ini, maka kita perlu baca dulu sampai selesai undang-undang pertamanya. Kenapa? Karena walaupun ada perubahan 1 dan perubahan 2, ini menandakan bahwa masih ada sesuatu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini yang berlaku sampai hari ini. Jadi masih ada yang di dalam undang-undang yang paling lama ini yang masih berlaku sampai saat ini. Lalu kita akan membaca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016-nya. Apakah sudah ada perubahan keduanya? Sangat dimungkinkan perubahan ini merubah yang pertama, yang 2008, atau dia merubah yang tahun 2016 tentang perubahan itu sendiri. Sangat dimungkinkan. Saya belum ngecek satu persatu. Tapi saya ingin mengajarkan kepada saudara bahwa kalau ada ini, bisa jadi nanti perubahan ketiga, perubahan keempat, perubahan kelima, boleh saja. Pembentuk undang-undang boleh membuat seperti itu. Maka itu memang merepotkan saudara selaku orang hukum, tapi begitulah cara membacanya. Dulu saya awal-awal jadi dosen, saya akan bilang, udah kalian baca sendiri undang-undangnya. Ternyata pengalaman saya buruk. Apa pengalaman buruknya? Nggak dibaca. Mahasiswa bilang dulu nggak diajarin, padahal dosennya udah ngasih tahu ada di dalam undang-undangnya. Ternyata tidak dibaca. Maka di beberapa tahun terakhir saya temukan bahkan sampai di di skripsi, ujian skripsi itu mahasiswa salah apa? Salah menara undang-undangnya. Ternyata undang-undang yang dia tulis di situ sudah tidak berlaku atau undang-undangnya sudah ada perubahannya. Jadi jangan saudara sepelekan pembacaan begini. Kenapa? Karena ternyata ada kakak kelas saudara yang salah. Saya tidak ingin saudara. Saya sebenarnya gampangnya ya udahlah baca sendiri Pak. Toh undang-undang tinggal download baca sendiri. Gara-gara pengalaman buruk saya itu, saya akan mencoba membaca sama-sama sama saudara deh. Gitu. Saya akan memilih, walau ini tidak menyenangkan, apalagi ini di malam Minggu nan syahdu, gerimis tadi sedikit. Oke, goyang.
Baik, kita kemarin sudah membaca sampai definisi-definisi sampai masih di pasal 1 ya, sampai pemerintah. Oke. Pasal 2 undang-undang ini berlaku untuk setiap orang ya yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia. Gitu ya. Asas dan tujuan. Di sini ada asasnya ya, disebutkan ada asas kepastian hukum, ada asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikat baik. Saudara nanti akan banyak temukan ada asas namanya asas itikat baik. Ini menandakan pembuat undang-undang tidak hanya ingin menghukum seseorang, tapi dia pengen melihat sebenarnya orang itu mau ngapain sih gitu. Kira-kiranya begitu. Ini ada tujuan, ada beberapa yang tidak berkaitan dengan mata kuliah kita, saya skip saja. Yang ini bicara tentang pengaturan informasi dan sebagainya, bisa saudara baca sendiri. Oke, pasal bab 3 ini berisi pasal 5. Saudara bisa download sendiri dan baca lebih jelas di gawai saudara, pasal 6 dan pasal 7, pasal 8. Nanti ada penjelasan di situ. Oke. Pasal 9 tentang menawarkan produk, ya apa saja yang harus dipenuhi. Pasal 10, pasal 11. Pasal 11 ini mengatur sesuatu yang cukup baru dan sekarang banyak sekali dipergunakan. Apa itu? Tanda tangan elektronik. Bentuknya kan kayak apa? Apa itu? Kode yang itu ya, kode yang bisa di-scan. Oke. Nah, nanti penting dalam, nah ini salah satu yang berkaitan dengan kejahatan siber adalah, Pak, dengan pembuatan tanda tangan elektronik itu kan malsunya lebih gampang, Pak. Nah, gitu. Nah, itu kan isu yang berkaitan langsung dengan kejahatan siber. Betapa banyak sekarang itu yang bisa jadi tanda tangan itu dengan sangat mudah dipalsukan, dengan sangat mudah digandakan. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan misalnya terkait penandatangannya, keadaannya dan sebagainya. Itu bisa saudara aja. Bab 4 tidak berkaitan dengan kejahatan siber langsung. Ya, ini di skip saja. Transaksi elektronik ini lebih, kemarin sudah saudara pelajari di mata kuliah hukum harusnya sudah saudara pelajari di mata kuliah hukum siber, berkaitan lebih banyak bicara tentang aspek perdata dalam mata kuliah. Ya, karena dia bicara tentang kontrak dan sebagainya. Saya tidak akan masuk dalam ke sana. Bab 6 dalam undang-undang ini bicara tentang, sekali lagi ya, saya ingatkan, Pak, saya kan anak hukum, Pak. Ternyata banyak apa yang diatur di dalam undang-undang itu nggak dimengerti, Pak, sama anak hukum. Ya, itu resiko saudara jadi anak hukum. Ya.
Pengaturan perundang-undangan. Emang orang yang menyusun peraturan perundang-undangan ini semua paham? Apakah orang DPR itu semua paham? Tidak. Nanti mereka butuh ahli, butuh bidang ini, bidang-bidang ini. Nah, bagi anak hukum, isu hukumnya yang penting. Pertama, apakah yang dimaui oleh orang-orang itu terangkum di dalam undang-undang ini? Yang kedua, aspek-aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur hukumnya, entah aspek orangnya, entah kontraknya, hubungan hukumnya, dan yang berkaitan langsung dengan mata kuliah ini berkaitan dengan tindak pidana yang dimungkinkan terjadi. Bayangkan saudara, ketika orang bikin peraturan perundang-undangan ini, dia akan mengira-ngira, ya, mengira-ngira kejahatan apa yang mungkin terjadi. Bisa jadi memang kejahatan itu sudah mulai, tapi bisa juga dalam banyak hal memprediksi apa yang mungkin terjadi. Nah, itu yang skill yang wajib juga dipunyai anak hukum. Kira-kira meramal, bukan berarti dalam arti buruk ya, tapi memperkirakan, memprediksi potensi kejahatan. Oke, sebagai orang yang nanti berkecimpung di dunia hukum, saudara, lebih-lebih yang apa namanya, peminatannya pidana, itu diminta untuk banyak tahu hal yang buruk. Sekali lagi ya, jadi untuk orang pidana ini sangat disarankan, ketahuilah banyak hal-hal yang buruk, bukan untuk saudara ikutin, tapi untuk saudara mengkonstruksi, oh kejahatannya tuh begini, oh gitu. Jadi kalau orangnya alim-alim banget, enggak, aduh Pak, saya kalau yang udah jelek itu saya jauh Pak. Telinga saya hindarkan dari mendengar berita-berita buruk Pak. Mata saya jauhkan dari melihat kejahatan-kejahatan itu Pak. Itu saudara tidak akan jadi orang di bidang pidana yang sukses. Jadi saya selalu tiap hari membaca berita tentang kriminal. Bukan untuk jadi kriminal, tapi melihat pertama tren perkembangan kriminal itu apa yang berulang, apa yang baru, apa gitu ya. Jadi jangan cuma mulailah langganan akun-akun, langganan itu ya mau di apa namanya, entah di sosial media apapun, entah follow kanal-kanal yang menyediakan berita tentang kriminal, ya. Aduh Pak, saya tuh nggak suka Pak cerita kriminal ya. Saudara sudah salah memilih peminatan. Dengan memilih peminatan pidana, saudara diminta untuk banyak tahu cerita yang buruk. Bahkan dikulik. Kan ada berita tentang pembunuhan. Saudara jangan selesai di situ. Cari bagaimana dia melakukan pembunuhannya. Dia menusuknya bagaimana, dia memberikannya gimana, lalu cerita tentang motif dia melakukan itu bagaimana, proses penangkapan dia. Jadi ada berita berapa pekan yang lalu kalau salah, dia seseorang itu membunuh istrinya, lalu dia mutilasi, dia taruh di ember, lalu dia keliling kampungnya, dia jual itu. Nah, gitu. Di situ cerita-cerita kriminal itu mendukung saudara untuk jadi psikopat, iya. Bagi yang tertarik jadi psikopat. Nah, tapi bagi orang yang tertarik dengan hukum pidana, itu membuat kita otak kita berjalan. Terbayangnya bukan pembunuhannya saja, tapi merangkai. Oh, tindakan ini tuh melanggar pasal apa saja. Oh, ternyata nanti saudara juga akan temukan ada tindak-tindak pidana yang mungkin belum tercover oleh aturan hukum kita. Oh, ternyata yang kayak gitu tuh boleh tuh. Ternyata open BO itu tindak pidana bukan? Apa? Yang komen siapa? Pelaku, bukan? Nah,
Enggak, ini kita konstruksi berpikirnya saja. Oh, ternyata begini tuh begitu. Oh, kalau begini ternyata begini hasilnya. Oh, kalau yang tindakan yang dianggap masyarakat buruk belum tentu berakhir pidana. Oh, bisa jadi memang pendekatannya begini ternyata. Oh, ternyata pidana kita kurang di sini dan sebagainya. Itu nalar itulah yang diinginkan dari saudara scroll, saudara nonton, saudara begini-begini tentang dulu waktu saya SMA, salah satu saya tertarik dengan dunia hukum adalah saya suka dua hal. Satu, komik detektif, spesifik detektif Conan kala itu. Yang kedua, saya suka nonton film-film terkait ya action dunia begitu-gitu. Lalu saya sadar diri kalau saya jadi polisi saya nggak sanggup, ya. Nah, saya memilih jadi orang yang berkaitan dengan bidang. Kira-kira begitu. Seorang pacar dibunuh sama pacarnya, disakiti oleh bayinya, dianiaya pacarnya. Kenapa? Karena pacarnya sibuk main slot. Ada yang gitu. Sibuk mabar doang, gitu. Oke. Bab 6 tentang nama domain, hak dan perlindungan pribadi. Mungkin sudah saudara pelajari di hukum siber. Nah, mulai bab 8 ini yang kita akan pelototin. Pak, pokoknya perbuatan itu salah lah, Pak. Ternyata tidak begitu cara bermainnya. Bayangkan ya, pembentuk undang-undang menulis, kemarin kita sudah ingat-ingat kembali materi-materi sebelumnya. Oh, ini kejahatan siber itu ada macam-macamnya, begini. Nah, bagaimana pembentuk undang-undang bisa mewadahi kalau ada orang melakukan tindakan seperti itu, dia akan kena pasalnya. Dan nanti kita akan lihat ternyata pasal ini berkembang. Baik yang di Undang-Undang Nomor 19, saya akan coba selesaikan di hari ini yang undang-undang yang paling tuanya, Undang-Undang 11 tahun 2008. Di pekan depan kita akan bicara tentang dua undang-undang perubahannya. Saya sudah siapkan, sebenarnya ada yang lain, tapi saya sekali lagi masih pengen kita sama-sama baca, pelototin undang-undangnya. Oke, bab 8. Kita lihat berapa sih perbuatan yang dilarang itu. Ternyata baik dimulai dari pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4, pasal 28, 1, 2, pasal 29, pasal 31, 2, 3, pasal 31, 1, 2, 3, 4, pasal 32, 1, 2, 3, pasal. Bayangkan dalam satu pasal ini sampai pasal 20, sampai pasal 37, masing-masing pasal minimal ada satu tindak pidana yang dia pasti berbeda. Apa yang ditulis di pasal 36 itu berbeda dengan yang 7. Yang apa yang ditulis pasal 35 itu pasti berbeda dengan apa yang 34. Saking banyaknya perbuatan itu, bahkan dalam satu pasal bisa jadi disebutkan lebih dari satu jenis tindak pidana yang terkait. Pak, ngapain sih Pak dibikin begitu? Agar, karena saudara kan belajar dalam pidana, setiap pasal begini dia punya unsur delik. Masing-masing unsur delik itu wajib dipenuhi, wajib dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Beda perbuatannya itu walaupun mirip, misalnya beda deliknya. Kalau deliknya tidak terbukti atau seminimal-minimalnya kabur itu bukan lari, kabur itu artinya tidak jelas, oh ini kena pasal ini atau pasal ini. Nah, itu mengakibatkan seseorang itu bisa jadi ia salah tapi lepas atau bahkan bebas karena ketidakcermatan penuntut umum, atau itu bermula dari pembuat undang-undangnya yang tidak jelas dalam
merumuskan pasal. Saudara sekalian, bisa dibayangkan rumusan pasal ini begini-begini itu adalah kumpulan dari ahli hukum dan ahli IT. Mereka berdiskusi. Orang IT-nya kan tahu, adanya gini Pak, mereka tuh caranya begini, begini, begini. Bagaimana orang hukum bisa mengerti? Ya kan tidak semua orang hukumnya itu paham yang dia ngomong apa gitu. Nanti saudara akan temukan itu. Ya. Saudara akan bekerja sama misalnya ya di tempat yang dia bukan institusi hukum. Misalnya saya punya teman dia kerja di pabrik otomotif. Bagaimana dia bisa menerjemahkan maksud bosnya orang otomotif itu ke dalam bahasa hukum, dan bagaimana juga dia menjelaskan, Pak Bos, ini itu maksudnya masuk gitu sesuai dengan apa keinginan saudara. Itu salah satu skill yang dituntut era sekarang lebih luas lagi. Jadi jangan bayangkan saudara akan pasti bekerja di bidang hukum yang semua orang itu orang hukum yang ngerti dengan maksud saudara, gitu. Dan dia bisa menjelaskan kepada saudara dengan penjelasan yang clear bagi orang hukum. Ya. Nah, kalau ada teman-teman yang nanti kerja di rumah sakit, saudara bidang hukumnya. Beberapa hari yang lalu rumah sakit sebelah sana itu, sebut saja singkatannya AWS. Bukan nama sebenarnya, tapi di situ lah pokoknya. Itu didatangi, tahu beritanya? Ada beritanya? Didatangi oleh kejaksaan karena dapat dugaan mereka ada kasus korupsi di dalam. Ya. Di kemarin dari kejaksaan bongkar-bongkar dan sebagainya. Coba bayangkan saudara kerja di rumah sakit itu. Bagaimana cara saudara menjelaskan kepada dokter, misalnya dia yang sebagai manajemennya, tentang isu hukumnya dan sebagainya. Nah, itu kan perlu saudara pelajari. Bagaimana juga kalau ada dokter dia cerita macam-macam. Kemarin saya melakukan tindakan ini, dia pakai bahasa dokteran dan sebagainya. Saudara ngomong apa tuh dok? Kayak gitu. Tapi saudara diminta untuk bisa memahami dia. Nah, pasal-pasal ini adalah lahir dari konstruksi berpikir orang dunia IT, lalu diterjemahkan oleh orang hukum menjadi satu unsur-unsur pasal. Kita mulai dari pasal 28. Secara singkat saja. Pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja. Jangan lupa kata-kata dengan sengaja ini aspek hukumnya sangat spesifik. Kenapa? Kalau dia disebut dengan sengaja, kalau ini kelalaian, dia tidak akan kena pasal ini. Dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau, bayangkan bagaimana supaya pasalnya itu bisa masuk satu saja, itu rumit sekali bahasanya. Jangan sampai ada orang melakukan tindakan itu lepas karena kita tidak mampu menuliskannya dengan baik di dalam pasal. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, itu maksudnya apa Pak? Bedanya informasi elektronik dan dokumen elektronik? Nah, itu yang tadi dijelaskan di atas. Jadi bagaimana saudara bisa paham pelanggaran pasal ini? Ya, saudara harus baca apa yang dimaksud sebagai informasi elektronik dan apa yang disebut sebagai dokumen elektronik. Oh Pak, ini informasi elektronik, ternyata saudara salah. Nah, itu lagi. Oh, ini menurut saya ini dokumen elektronik, ternyata salah. Jaksanya maksa, pihak sana melatangkan ahli. Oh, kata ahlinya itu bukan, selesailah orang ini selamat. Bayangkan, itu konstruk berpikirnya. Kali ini ya, ini distribusi, transmisi, membuat dapat diakses. Oke, kata kuncinya itu.
Dan ada lagi ujungnya, yang melanggar kesusilaan. Yang di bawah bedanya apa? Nanti di sini munculnya muatan perjudian. Itu ternyata dibuat pasal-pasal banyak-banyak itu agar kalau melanggar kesusilaan kenanya pasal ini. Kalau berkaitan dengan perjudian kenanya pasal ini. Sama kata-katanya, yang berubah, yang beda cuma yang di bawah. Ini juga coba diperhatikan. Yang ini yang melanggar kesusilaan. Kalau di sini mereka mencoba membahasakannya dengan memiliki muatan perjudian. Siapa yang kemarin nonton Timnas lewat link-link judi bola itu? Ada? Nggak tahu. Kalian nonton di TV ya? Sekarang kan banyak orang nonton bola itu kan banyak di nggak bisa dapat link Pak, cari link-link gitu ya. Nah, linknya itu mayoritas adalah dari judi bola, situs judi bola. Nah, pertanyaannya kalau saudara masuk di situ membagikan dan sebagainya, ikut serta nggak di pasal ini? Nah, coba lihat, pikirkan sendiri dulu. Yang ini kesusilaan. Yang ini perjudian. Yang ini berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, ini salah satu pasal yang sering dikenakan orang rame begitu. Kenapa? Biasanya terkait dengan public figure. Kalau yang ini berkaitan, pasal ayat 4-nya berkaitan dengan pemerasan dan pengancaman. Apa yang saya bahas ini bisa jadi pasalnya udah nggak berlaku, bisa jadi dihapus di sini, bisa jadi dihapus di sini. Tapi tanpa memahami konsep ini, kita tidak akan bisa memahami Undang-Undang Nomor 19, kita tidak bisa memahami Undang-Undang Nomor 1. Oke, kesimpulannya pasal 27 adalah bicara tentang distribusi dan transmisi, bisa berkaitan dengan 4 hal: kesusilaan, judi, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman. Itu pasal 27. Dihafal tidak perlu, dosennya pun tak hafal. Yang wajib saudara adalah paham. Pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Kalau tadi yang langsung muncul hoax. Pertanyaan saya, kenapa di sini menggunakan kata menyebarkan kalau di atas pakai nama distribusi dan transmisi? Ternyata rumit juga bahasanya ya. Kenapa dia tidak menggunakan bahasa yang sama, Pak? Nah, itu bisa jadi bahan saudara meneliti. Yang ayat 1 itu bicara tentang yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kalau yang kedua, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, baik individu dan kelompok ya. Ini salah satu pasal yang sering juga dimunculkan ya, karena ini berkaitan dengan kebencian ya. Bisa jadi dia sekedar hoaxnya ini bisa mengakibatkan ada kebencian, baik terutama yang berkaitan dengan SARA. Itu pasal 28, bicara tentang berita bohong dan menyesatkan. 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, ini yang tadi di atas dia menggunakan istilah transmisi dan distribusi. Yang di bawah bicara tentang menyebarkan, yang di bawah ini mengirimkan informasi. Apa sih bedanya, Pak? Rumit kan?
Coba nanti saudara baca pasal itu, oh dikira gampang Pak, enggak juga. Coba setiap orang dengan sengaja dan tanpa mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bedanya sama ini apa? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman, ya intinya dia distribusi dan transmisi atau dia membuat ya yang berkaitan pemerasan dan pengancaman. Ada pasal 29 yang bicara tentang mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, kalau ada orang ngancam di media sosial, kena pasal ini atau kena pasal yang ini? Bingung Pak. Itulah. Ternyata jadi jaksa itu, jadi polisi tidak gampang, rumit nih. Pasalnya ini kah ya? Gimana ya, nanti saya coba jelaskan di akhir-akhir pertemuan nih, di pertemuan berikutnya lah. Kita selesaikan dulu sampai selesai semua undang-undang ini. Jadi ternyata gak gampang Pak, tinggal baca. Iya, kalau ada pasal, ada perbuatan fakta, masuknya yang ini apa yang ini pun kita bingung. Nah, kita baca lagi ke bawahnya. Pasal 30. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses. Oke. Kalau ini konsepnya dia akses baik komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Mengaksesnya saja itu udah kena pasal. Oh, dia bukan hanya mengakses Pak, dia punya tujuan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan informasi. Oleh karena itu seorang polisi, seorang jaksa, seorang hakim untuk membuktikan sesuatu, untuk memeriksa sesuatu, untuk menyidangkan sesuatu, perlu digali motifnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia kena yang ini atau yang ini. Oh, dia tujuannya dikenakan yang ayat 2, tapi saya tujuannya bukan untuk mengambil Pak, bukan untuk mendapat. Nah, lepas lagi. Nah, gitu ya. Misal yang ini, setiap orang itu mengakses komputer untuk apa? Oh, di sini bukan bicara tentang tujuannya. Kalau ini dengan melanggar, oh ini caranya menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Oh, jadi kenanya yang mana Pak? Ini apa ini? Nah, itu dah cara seni dalam menyidik, seni dalam menyusun surat dakwaan, seni dalam hakim menyusun pertimbangan hakim. Perbuatan orang ini tuh masuknya yang mana sih? Dikualifikasikan pasal yang mana? Ternyata itu rumit. Ya. Saya biasanya kayak gini nih, ada pasal-pasal gini, kalau di skripsinya menunjukkan pasal gini kan saya akan tanya, kalau perbuatannya kayak gini, itu kena pasal yang mana? Wah, belepotan pasti jawabnya. Iya. Kalau parah banget, saya tulis tidak lulus. Jangan dikira ujian akhir itu pasti lulus ya. Kalian kan semester depan skripsi kan? Jangan dikira ujian, oh sudah Pak bisa ujian, temannya sudah, apalagi saya paling parah tuh di luar sudah siap-siap, ada apa namanya, ada pakai selendangnya, ada X bannernya, SH, SH. Yang di ujian itu belum pasti lulus. Pede banget dia sudah bikin di luar itu. Ada karangan bunganya, dipakai apalah, buket apalah, coklat lah. Yakin betul kalau lulus. Kepedean.
Dalam hidup saya pernah menemukan 2 kali orang yang tidak diluluskan. Jadi Bapak mengada-ngada? Tidak. Pernah ada yang tidak diluluskan. Di sini Pak, saya tidak akan cerita di mananya. Tapi saya tahu langsung. Ya, ini. Jangan dikira semudah itu. Oke, pasal 31. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan. Oke, ini ya, isu penyadapan ini kan ini. Oh Pak, KPK kan melakukan penyadapan Pak. Kecuali, ada kecualinya di sini. Rangka penegakan hukum, kejaksaan dan sebagainya. Oke, pertama ini penyadapan. Yang kedua, intersepsi atas bla 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 yang tidak bersifat publik. Nah, ya nyadap juga lah bahasa gampangnya. Bahasa ininya intersepsi. Suatu benar-benar itu kalau yang lain menyebabkan perubahan, tidak menyebabkan perubahan, maupun yang menyebabkan perubahan. Jadi dia bisa masuk situ, mengakses berubah. Datanya ada saudara mau nikah antara siapa nama anak sekarang ya? Namanya Charles mau nikah sama Cynthia. Dimasukkanlah datanya ke sistem. Data di sistem namanya berubah. Cynthia dan Hafid yang menikah misalnya. Kok bisa berubah Pak? Misalnya. Bukan nama sebenarnya. Aturan penyadapannya bagaimana? Diatur lebih lanjut. Yang ini berarti bicara tentang intersepsi atau penyadapan. Pasal 32 bicara setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun. Salah satu cara sakti para pembuat aturan itu supaya pokoknya harus masuklah orang itu kena pasal itu adalah gini, dengan cara apapun. Kenapa? Ya kita tidak bisa memperkirakan ke depan dia pakai cara ini Pak, pakai cara A, ternyata diciptakan oleh mereka cara B. Oh, kita yang dilarang A dan B, keluar lagi cara C. Oh, berkembang terus berkembang. Nah, ini kan rumit. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, bla 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 bla. Sekali lagi, ini kan mirip-mirip aja sama yang di atas Pak. Kenapa dibikin berbeda? Rumit memang orang hukum. Kalau ini bla bla bla, ada ini ya, dari sini sampai sini pasalnya, unsur deliknya. Kalau ini yang ini pasal 2 memindahkan atau mentransfer, kata kuncinya. Yang ketiga pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya. Yang sifat rahasia. Oke. Jadi yang ini, aduh Pak kok rumit sekali. Ya itulah salahnya saudara memilih kuliah di hukum dan memilih peminatan pidana. Konsepnya pidana itu dibuat harus tegas, tapi harus bisa mengcover perbuatan-perbuatan yang ada di dunia nyata. Pasal 33,
setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apapun. Coba yang di sini tadi dengan cara apapun, yang di bawah ini tindakan apapun yang berakibat terganggunya. Ya, karena kalau diatur, oh dia begini bisa jadi nggak kena pasal ini. Cara gampangnya adalah ini cara pasal yang melihat akibatnya apa. Oh, akibatnya adalah terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan tidak bekerjanya sistem elektronik. Jadi pasal ini melibatkan. Jadi saudara nanti akan temukan rumusan-rumusan pasal yang bicara tentang proses. Barang siapa yang begini yang berkaitan dengan proses dia kena, atau ada undang-undang pasal-pasal tertentu yang mengatur sifatnya akibat hukumnya. Nah, jadi ada yang misalnya pasal yang berbicara tentang penganiayaan, ada pasal yang berkaitan dengan kematian. Bisa jadi penganiayaan berakibat mati, tapi pasal-pasal bicara tentang penganiayaan adalah pasal yang bicara tentang proses tindakan menganiaya itu. Sedangkan pasal-pasal berkaitan dengan pembunuhan itu bicara tentang matinya seseorang yang menjadi pokok. Kira-kira begitu. Jadi dalam beberapa pasal tadi ada yang sifatnya bicara tentang cara, ada yang bicara tentang akibat hukumnya. 3 pasal lagi. Nah, kan. Pasal 34. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan bla 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 bla. Nah, ini perangkat keras atau perangkat lunak pasal itu yang memfasilitasi perbuatan-perbuatan di atas. Oh Pak, saya tidak melakukan tindakannya Pak, tapi ya dia bisa membantu. Nah, ini dikenakan pasal buat orang yang menyediakan. Ini loh kalau mau menghack, oh gini loh kalau mau bobol itu. Nah, ini ada alatnya. Bisa jadi dia perangkat keras, hardware ataupun software, atau bagaimana bisa mendapatkan kode akses. Nah, undang-undang ini, Pak, kan biasa ada pasal kena pembantuan Pak. Pas undang-undang ini ingin menunjukkan bahwa pembuat, orang yang sebenarnya hanya membantu itu, menjadi aktor utama, sehingga dibuat pasal sendiri. Oke, ini pasal 34. Pasal 35-nya adalah orang yang melakukan, bahasa gampangnya, penipuan, ya, manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengerusakan dengan tujuan. Sekali lagi, dia bicara tentang cara dan tujuan sekaligus. Dua-duanya harus dipenuhi, baik caranya maupun tujuannya, agar informasi atau dokumen itu dianggap seolah-olah otentik. Oke. 36 dan 37 ini unik saudara. Sebagai penutup, ternyata ada pasal-pasal pemberatan. Misalnya pasal penganiayaan. Nanti diatur lagi, kalau penganiayaan itu berakibat cacat permanen atau dia berakibat kematian, maka dikenai pemberatan. Coba lihat di pasal 36. Pemberatannya adalah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sehingga perlu dibuktikan kalau muncul kerugian, ada pemberatannya. Kalau yang ini dilakukan di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di Indonesia. Jadi dia dari luar
korbannya di Indonesia itu dikenai lebihan. Apa contoh? Apa besarnya Pak di sini? Pasal yang berkaitan dengan berapa ancaman pidananya selalu ditaruh di pasal-pasal terakhir. Nih, ya. Contoh, mau pasal 35 dan 36 tadi pemberatannya menjadi 12 tahun penjara. Yang ini 30 namanya juga 12 tahun penjara. Merugikan orang lain, apa ini namanya? Yurisdiksinya di luar dari Indonesia. Padahal kalau pasal yang kena yang pasal 27-nya saja itu hanya 6 tahun. Oke. Kelihatan bedanya. Ya, tadi kan ini di atas pasal 36 dan 37. 35 dan 3. Oke, di bawah tadi ada. Kira-kira begitu. Kalau untuk ancamannya saudara bisa lihat sendiri ya. Karena yang penting itu unsur deliknya. Ancamannya bisa saudara lihat sendiri. Oh, ini kalau melakukan tindakan ini ancamannya sekian, sekian, sekian. Nah, untuk pasal 37 nanti diatur di sini. Ditambah sepertiga ya. Ini tadi bicara 36. Kalau dia bicara 37 dilakukan di luar Indonesia, korbannya Indonesia, salah satunya ditambah. Ya, ada penjelasan lagi, ditambah 2/3. Di bawah lagi ditambah 2/3. Ada pemberatan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya ini dibuat oleh korporasi. Ternyata yang membuat itu badan hukum. Yang melakukan tindakan bukan sekedar individu, tapi badan hukum. Demikian, waktunya sudah habis. Tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih. Selamat bermalam minggu. Masih ada kuliah lagi? Oh, masih. Kasihan sekali. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.